Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Ika Novita Mulia, CGP Angkatan 10. Dalam video saya kali ini akan menampilkan demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif terkait praktik segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pada video kali ini akan menyajikan dua ilustrasi kasus yang ditangani dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak bersama dua ilustrasi kasus berikut ini. Assalamualaikum Alicia. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Alicia siang ini? Gimana, ada yang mau disampaikan? Saya lagi emosi nih, Bu, karena dia nyebut-nyebut nama orang tua saya, ngolok-ngolok gitu. Saya balas lah sebut-sebut nama orang tuanya dia. Emang dia aja yang tahu nama orang tua saya? Saya juga tahu kok, Bu. Makanya saya emosi. Saya balas aja dia. Kesel banget, Bu. Oh, jadi nama orang tua Alicia disebut-sebut, seperti diolok-olok gitu. Makanya Alicia emosi dan membalas menyebutkan nama orang tua Dea. Wajar sih kalau Alicia jadi marah dan emosi. Saya pun akan emosi apabila ada yang memperolok nama orang tua saya seperti itu. Karena orang tua itu harus kita hormati dan hargai, bukan untuk diolok-olok. Jadi pada saat itu apa yang Alicia lakukan? Saya emosi lah, Bu. Langsung aja saya juga nyebutin nama orang tua dia, nyari-nyari di depan kelas biar yang lain pada tahu. Kalau misalnya saya juga bisa kok, Bu, ngebalas dia. Kesel banget. Baik, kalau begitu. Nah, ketika Alicia melakukan itu, pasti didasari atas alasan sesuatu kan? Iyalah, Bu. Masa orang tua saya diolok, saya diam aja? Harga diri lah, Bu. Iya betul, harga diri itu memang harus kita pertahankan. Apalagi terkait dengan orang tua kan. Kita tidak maulah kalau orang tua kita diolok-olok. Saya pun ketika ada di posisi Alicia, saya juga akan kesel nih kalau nama orang tua saya diolokin. Karena orang tua itu kan harusnya kita hormatin ya. Tapi apakah ada cara yang lebih efektif untuk mempertahankan dan menjaga harga diri dalam kondisi yang seperti ini? Ada sih, Bu. Harusnya saya lebih bisa ngatur emosi saya walaupun saya lagi dilanda emosi yang tinggi. Lagian juga kalau orang yang lagi ngolok begitu, biasanya kalau didiamin dia nggak akan respon balik, Bu. Bagus, menahan diri dan emosi bisa menjadi salah satu langkah yang efektif untuk permasalahan ini. Jadi masalah ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang seperti apa? Menghormati orang lain dan bersabar, Bu. Ya benar, menghormati orang lain dan bersabar. Setelah ini, Alicia ingin menjadi orang yang bagaimana? Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan juga yang bersabar, Bu. Karena saya juga nggak enak, Bu, jadi orang yang emosian. Apalagi kalau masalah memperolok sama orang tua begini kan sama aja kita kayak nggak ada rasa hormat orang tua. Benar, kita harus menghormati orang tua ya. Ya. Jadi Alicia meyakini tidak, jika kita lebih bersabar dan menahan emosi, bisa meningkatkan keyakinan kita untuk menghormati dan menghargai orang lain. Insya Allah, saya yakin, Bu, dengan saya menahan emosi dan gak terpancing untuk ikut mengolok nama orang tua teman saya, itu dapat membuat saya lebih menghargai orang tua teman saya, Bu. Dan semoga teman saya juga dapat berhenti untuk mengolok nama orang tua, Bu. Doakan saya, Bu. Amin, bismillah ya. Semoga kita bisa lebih menghargai dan menghormati orang lain, serta menahan diri dan emosi. Terus juga selalu bersabar. Insya Allah bisa, asalkan kita berusaha. Gitu ya.
Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam. Iya Alicia, ada yang bisa saya bantu? Saya tadi diminta lapor ke wali kelas Bu, karena saya ketahuan nyontek. Padahal saya nggak nyontek kok Bu. Saya cuma nanya ke teman saya tentang rumus yang saya ingat itu benar apa enggak. Banget Bu, capek tahu, rumusnya panjang-panjang. Alicia pasti kesel ya, karena dituduh mencontek padahal menghitung sendiri. Tapi sayangnya diskusi yang dilakukan ketika waktu ulangan, hanya Alicia dapat teguran. Alicia bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah ditegur, apa yang Alicia lakukan? Ya saya langsung ngebela diri lah Bu. Saya tuh nggak nyontek dan nggak ngambil jawaban teman saya. Saya kan cuma memastikan rumus yang saya ingat itu benar apa enggak. Habis itu saya ngerjain dan cari jawabannya sendiri kok Bu. Oke, Alicia melakukan ini dengan alasan sesuatu ya? Iya lah Bu, karena kan saya ragu sama rumus yang saya ingat. Makanya itu saya bertanya pada teman saya. Iya memang manusiawi, ketika kita ragu kita kan bertanya dengan orang lain. Tapi untungnya Alicia tetap mengisi jawaban sendiri ya, menghitung sendiri. Iya Bu, saya tetap kok berusaha mencari jawaban sendiri. Cuman saya nanya waktu ulangan sih Bu. Iya, berarti waktu bertanyanya yang kurang tepat ya. Iya Bu. Sekarang coba kita lihat tindakan Alicia ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip yang Alicia pegang. Tidak sih Bu, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Prinsip dan keyakinan kelas yang mana nih yang tidak sesuai dengan tindakan Alicia? Prinsip percaya pada kemampuan diri sendiri, kemudian jujur dan juga mandiri. Saya sebenarnya sangat mandiri dan jujur kok Bu, cuman kan tadi saya lupa. Saya juga ragu, makanya itu saya nanya ke teman Bu. Oke, baik. Sekarang apakah Alicia itu meyakini bahwa kita itu harus bisa yakin pada diri sendiri, jujur dan mandiri? Sangat yakin lah Bu. Memang kan kita harus lebih percaya pada diri kita sendiri, kemudian kita harus lebih jujur dan juga mandiri. Kalau tidak dari diri kita, bagaimana nantinya kita akan berkembang di masa depan? Nah, sekarang ketika kita mau menilik kembali nih permasalahan ini, apa keyakinan yang bisa kita bangun dan kita kuatkan ketika kita dilanda keraguan akan sesuatu untuk menjawab soal? Saya harusnya bisa lebih mempersiapkan diri sih Bu untuk ulangan berikutnya. Kemudian saya bisa menghafalkan rumus dengan cara yang mudah diingat biar lekat Bu. Ada lagi? Kemudian kalau misalnya saya ragu, saya harus ingat Bu, saya punya Allah sebagai tempat penentu saya. Saya juga akan memperbanyak istighfar dan berdoa selama proses ujian, biar Allah juga ridho Bu sama proses yang saya lakukan. Ketika prosesnya baik, hasilnya insya Allah akan baik, begitu ya? Iya Bu, insya Allah. Apakah Alicia bersedia untuk memperbaiki diri setelah ini? Bersedia Bu, insya Allah. Jika Alicia sudah memperbaiki diri, kedepannya Alicia akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih jujur, percaya diri, dan berserah diri kepada Allah Bu. Ya kan Bu? Iya benar. Menurut Alicia, ketika kita bisa menjadi orang yang seperti itu, rasanya seperti apa sih? Senang dan lebih tenang lah Bu. Soalnya saya lebih sesuai dengan prinsip dasar saya. Oke, alhamdulillah. Yuk, mari kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Gak usah tanya-tanya teman ketika ulangan. Diskusinya di dalam kelas aja ya. Oke? Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Trifitri dari SMA Negeri 1 Berau. Setelah kami menerapkan budaya positif di sekolah, menurut saya tindakan guru dalam
melakukan penanganan permasalahan siswa di sekolah sangat baik dan juga sangat nyaman karena guru memihak murid tersebut tanpa adanya penghakiman ataupun kekerasan. Kemudian guru tersebut juga memvalidasi siswa tersebut dan mencoba membantu untuk siswa tersebut dapat menemukan titik terang permasalahannya. Harapan saya adalah semoga seluruh guru-guru di sekolah SMA Negeri 1 Berau dapat menerapkan budaya positif ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ilustrasi dalam penanganan pelanggaran siswa menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik dan menerapkan budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.